Tidak ada ya? Ini adalah ahli yang mulia. Iya. Bisa pinjam identitas? Ya. Tapi silakan duduk. Silakan duduk. Silakan duduk. Saya bacakan identitas ahli yang akan diajukan dalam persidangan ini. Nama dokter ya, dokter ya. Dr. Gatot Slauranche. Siap. Tempat, tanggal lahir, Ujung Pandang, 11 April 1960. Jenis kelamin laki-laki. Alamat Jalan HOS Cokro Aminoto 29B. Siap. RT 5 RW 3 Kelurahan atau Desa ND Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Agama Katolik. Siap. Pekerjaan dokter, warga negara Indonesia. Dr. Gatot Slauranche dalam persidangan ini kita panggil dengan sebutan ahli. Terima kasih yang mulia. Apakah ahli ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak. Tidak. Apakah ahli bersedia bersumpah atau berjanji menurut agamanya? Siap. Siap. Kami persilakan untuk berdiri. Mohon izin majelis. Majelis mohon izin. Iya, silakan. Silakan duduk kembali dulu. Mohon ditanyakan apa kapasitas ahli ini dalam persidangan kali ini, dan kalaupun tadi saya dengar adalah ahli patologi lagi, mohon dipertanyakan juga apa urgensinya dan apa yang akan diterangkan apabila sama juga dengan dua ahli patologi yang sudah dihadirkan oleh penasihat hukum. Saya pikir kami sudah bisa melakukan menyimpulkan, dan mungkin majelis hakim juga sudah bisa ambil kesimpulan. Mungkin kalaupun akan sama, maka apakah ini hanya akan sama saja keterangannya? Mohon dipertanyakan majelis. Ada tanggapan? Yang mulia, saya kira kita setelah mendengarnya nanti baru kita tahu sebenarnya itu perlu atau tidak. Jadi sebaiknya didengar aja yang mulia. Artinya ahli ini diajukan dalam persidangan Sebagai patologi dan juga dia sebagai ahli patologi yang juga akan menjelaskan beberapa soal-soal yang baru tentunya. Ya, sebagaimana telah kita kemukakan dalam persidangan yang lalu bahwa hari ini adalah pembuktian yang akan diajukan oleh penasihat hukum dalam kerangka kuasa dari terdakwa. Oleh karenanya majelis tentunya akan menerima pengajuan ahli ini dan akan kita periksa dalam persidangan ini. Apakah nanti keterangan atau pendapatnya sama atau berbeda, nanti majelis yang akan menilai, ya. Siap. Begitu penuntut umum. Sehingga agar supaya ahli mengucapkan janji atau sumpahnya dulu. Silakan berdiri. Ikuti ya. Saya berjanji bahwa saya sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan keterangan
akan memberikan keterangan pendapat sesuai dengan keahlian saya yang sebenar-benarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Ya, silakan duduk. Silakan penasihat hukum, apa yang mau ditanya? Kepada ahli, bisa kita mulai? Siap. Pegang mic-nya. Ada mic tuh. Mic. Di balik itu. Pertama-tama atas nama terdakwa dan keluarga dan atas nama tim penasihat hukum, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran ahli di sini, Dr. Gatot Susilo Lawrence, yang diharapkan dapat membantu persidangan ini, sehingga kami mengharapkan agar ahli dapat menjelaskan dengan terang benderang, dengan sejujur-jujurnya, dengan keahlian saudara terhadap persidangan ini, agar persidangan ini dapatkan kejelasan yang sebenar-benarnya tentang kasus ini. Sebelum saya menanyakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan materi perkara ini dan keahlian saudara, pertama-tama saya ingin minta dulu sedikit penjelasan saudara tentang profil ataupun CV saudara. Apakah coba bisa saudara saya ceritakan dari mana saudara lulus dan seterusnya mungkin? Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin. Saya sebut nama kasus ini adalah sebagai Mirna and Jessica case. Saya berusaha untuk memikirkan bahwa mereka dua adalah anak saya. Ini adalah ijazah S1 sebagai dokter, kemudian S2 Master of Science di Ohio State University, kemudian S3 doktor dalam bidang kedokteran dengan lulus nilai cum laude. Sekarang profesi saya adalah patologi anatomi. Jadi di dalam pendidikan ada academic and profession. Nah, ini adalah bidang profesi adalah patologi anatomi, kemudian juga patologi forensik, sekaligus konsultan patologi tapi khususnya dalam bidang jantung pembuluh darah. Kemudian ini sertifikat kompetensi. Ini adalah saya sebagai inisiator dengan beberapa teman-teman di kepolisian untuk pendidikan DFM. Itu DFM, semua DFM yang ada di Republik ini adalah didikan kita, yaitu Diplom Forensic Medicine, yaitu semua dokpol dan dokter di akademik. Makanya sebenarnya pekerjaan saya lebih banyak di dokpol, kedokteran kepolisian. Ini adalah penghargaan dari Kapus Dokes pada waktu itu, Brigadir Jenderal Bambang Ibnu S
memberikan penghargaan sebagai inisiator dari program DFM. Di sana adalah ini kelompok academician dari Universitas Hasanuddin. Ini adalah kelompok teman-teman di kepolisian. Pada waktu itu yang sebenarnya banyak berperan adalah Dr. Musadek yang sudah pensiun sekarang. Kemudian dari pihak orang kerucu-kerucunya, yaitu orang bawahannya, yaitu Dr. Peter Sahilangi dengan saya sendiri. Kasus-kasus terutama melibatkan TNI dan kepolisian itu sering muncul, maka posisi kita sebagai academician maka menjadi orang tengah dalam hal menyelesaikan banyak kasus-kasus dengan kepolisian. Inilah penghargaan dari Jepang, karena pada waktu saya sebagai pelaksana tugas untuk rumah sakit internasional, yaitu untuk humanitarian aid. Berikut ini adalah kasus kita memecahkan kasus otopsi, kasus kematian tanpa otopsi. Jadi di Republik ini yang melaksanakan virtual otopsi adalah saya sendiri. Kita melaksanakan di Rumah Sakit Bayangkara Kepolisian. Sehingga 3 tahun lalu Rumah Sakit Kramat Jati di Jakarta dibukalah pusat one stop service untuk pelayanan forensik, dan tiap tahun saya pasti diundang sebagai pembicara karena teman-teman saya sebenarnya adalah di Bayangkara. Ini bersama dengan Pak Kapolda, karena Pak Kapolda merasa luar biasa bahwa dia pun pikir bisa ya dengan virtual autopsy. Ini adalah doktor pertama didikan kita, yaitu ahli, dia adalah ketua ID sebenarnya, ketua ID yang lalu Prof. Priyo, Dr. Priyo, yang mempelajari tentang virtual autopsy, karena dia kemudian radiolog, jadi saya pembimbingnya. Ini adalah tugas yang sangat tidak biasa, yaitu 98 saya kebetulan ikut ujian di Den Haag, kemudian masuk ke misi PBB United Nations, yaitu International Criminal Court for the former Yugoslavia. Jadi saya bekerja di bawah kejaksaan internasional untuk menangkap Slobodan Milosevic. Ini adalah ketiga di Bosnia. Semua muka sengaja saya kaburkan karena saya takut identitas mereka keluar hanya gara-gara kasus yang ada sini. Berikutnya ini adalah, para jaksa mungkin pasti kenal dengan ini. Ini adalah Carla Del Ponte, jaksa penuntut umum untuk kasus Slobodan Milosevic. Nah, kemudian setelah masuk di lambung ini, barang-barang itu yang sudah dicerna, dimasak, akan didistribusikan ke sel. Oleh sebab itu ada sensor, ada provos di sini, yaitu hati. Hati ini akan men-safeguard, menjaga supaya makanan itu bersih, atau bahasa kedokteran detoksifikasi, artinya menghilangkan racun-racun apa saja yang tidak cocok dia masuk. Sebenarnya pada waktu di lambung juga dilakukan begitu. Misalnya apa? Bagi tubuh tidak setuju dengan barang itu masuk di lambung, maka tubuh kita, dokter dalam tubuh itu muntahkan. Itu kita sebut mekanisme perpertahanan. Kalau dia terlanjur karena cepat masuk sampai usus, maka yang dilakukan adalah berak-berak. Sebenarnya pada prinsipnya muntah dan berak-berak itu adalah suatu tindakan mekanisme tubuh untuk apa? Memproteksi tubuh. Masih di luar usir, atau sudah terlanjur di dalam kita tendang dia keluar, berak-berak. However, kalau terlanjur dia masuk di darah, safeguardnya masih ada, yaitu hati. Hati itu dia racunnya dikasih bersih, kemudian apa? Dia minta tolong yang memompa, yaitu jantung. Jantung itu akan memompa ke otak dan ke seluruh tubuh. Dan kemudian setelah ke tubuh-tubuh lain, maka barang itu akan dibuang. Sebenarnya di ginjal juga terjadi namanya detoksifikasi, tapi tidak sehebat di hati. Oleh sebab itu, yang mulia hadirin sini adalah sering kita sebut jangan sembarang minum obat, nanti ginjalnya rusak. Sebenarnya itu adalah tidak semua obat sebenarnya.
hanya obat-obat tertentu, misalnya di antibiotik kita sebut golongan glikosid, itu golongan misin dulu kita tidak tahu, maka dokter kasih tahu-tahunya orang tuli, kita kasih tahu-tahunya ginjalnya rusak. Tapi sekarang dengan kemajuan ilmu jauh lebih bagus, maka sebenarnya di ginjal ini tempat detoksifikasi juga, menghilangkan racun-racun. Setelah itu dia buang sebagai kencing. Nah, kasus ini dimunculkan bahwa ke arah sianida. Jadi sebenarnya sebagai pola pikir investigator, penyidik adalah saya karena kumpul-kumpul dengan penyidik, jadi terpengaruh juga cara pikir, yaitu apabila seorang mati, maka kita kenal ada 3 tahap yang kita harus pikir. Orang mati, ada bukti tidak? Oh, bukti dia mati. Secara ilmu kedokteran dia mati tidak? Mati. Apa yang dia bikin dia mati? Itu yang kita sebut kelompok A. How a person die, cause of death, COD. Maka judul saya adalah COD. Orang mati ada bukti? Ada. Mati dia. Pak Mirna. De Mirna ya. Apa yang menyebabkan dia mati? Itu kita sebut kelompok A. Kemudian sebenarnya kita selalu mengawinkan kelompok B. Kelompok B apa? Kalau kita sebut dia racun, maka kita cari siapa yang kasih masuk itu racun. Itu B-nya. Setelah kita harus membuktikan itu, baru kita membuktikan yang bagian C. Dari mana seseorang itu bisa dapat racun? Nah, sebenarnya dalam investigasi teman-teman biasanya yang kita bikin adalah untuk B dan C itu teman-teman polisi. Kalian cari tahu dari mana itu barang tidak dapat, bagaimana bisa dapat, bagaimana dengan tasnya, bagaimana. Sebenarnya saya pikir not very difficult. Tapi sekarang B dan C itu tidak dilakukan dengan bagus. Kita masuk ke bagian A itu susah banget. Nah, susah bangetnya apa? Prinsip kita mencari sebab kematian atau cause of death, kita harus tahu apa yang paling dekat dengan kematian, yaitu kita kenal dengan proximus mortis. Kalau ada mortis bahasa Latinnya mati, apa yang paling dekat? Oke, kita main misalnya sianida, ya. Karena dimunculkan isu dia sianida, maka kita coba membahas ke sianida. Target kerja dari sianida itu jauh sekali. Jadi selain, saya minta baterai ini. Triple A kalau bisa sebentar ya. Jadi, dapat ini saya bisa main. Sel itu pointer ada. Pointer. Jadi kita pada waktu kita mau sebab kematian, kalau kita lihat misalnya kepustakaan yang tahun 60-an itu rata-rata begini. Rata-rata. Misalnya orang dibacok, mati. Atau sebab kematian langsung kita sebut sebab kematian A oleh karena pembacokan. Atau misalnya orang loncat di air, mati. Amir mati karena masuk dalam air. Racun dulu kalau kita lihat kepustakaan misalnya dulu adalah kalau ada sianida di lambung, di perut, mati karena sianida. Kalau ada organofosfat di lambung, baygon, dia mati karena baygon. Untung baik ilmu kedokteran kita berkembang cepat sekali. Maka kita nanti saya kasih lihat adalah tingkat sampai di sel. Di sini sebenarnya ada pointer. Mohon izin saya ambil das.
Jadi ini adalah dalam sel. Dalam sel punya dalam ini ada namanya mitokondria. Mitokondria itu adalah ini, yaitu power station, PLN-nya. Di PLN ini ada lapisan bagian dalam, yaitu internal membrane, external membrane. Disitulah sebenarnya terjadinya rantai pernapasan pada sel. Nah, untuk isu dengan cyanida, maka dia harus berikatan dengan ini. Yang teman-teman bicara terus tentang sitokrom C. Sitokrom C itu adalah enzim pernapasan pada tingkat subseluler. Tetapi karena teman-teman misalnya memunculkan isu sitokrom, saya pikir ruang sidang ini tambah bingung dia, di mana tempatnya sitokrom C. Sitokrom C jauh sekali. Kalau ini diikat oleh cyanida, maka muncullah keadaannya gitu, kegagalan pernapasan seluler. Kita sebut cellular respiration failure. Pada saat itu, maka tubuh tidak bisa menghasilkan ATP. ATP adalah energi. Kalau energi tidak ada, maka jadi ini pernapasan bukan pernapasan yang kita sebut pernapasan biasa, tapi pernapasan pada tingkat sel. Nah, oleh sebab itu kita sebut kematian bila mana adalah cyanida, maka dia harus berikatan dengan sini. Nah, sehingga ini adalah gangguan pernapasan. Sehingga textbook sekali, kalau ada mahasiswa kedokteran yang ada di sini, semua tahu secara jelas bahwa sel tubuh mana dari tubuh ini yang paling sensitif terhadap oksigen, yaitu dua, yaitu otak. Otak itu kecil, tetapi dia butuh oksigen yang paling banyak. 6 menit tidak dapat oksigen, mati sel otak. Yang nomor 2 apa? Ginjal. Ginjal. Kenapa? Ginjal di situ ada namanya sel tubulus. Tubulus ginjal. Sehingga apabila terjadi gangguan respirasi, maka sel ginjal itu mati. Kita sebut acute tubular necrosis. Maksudnya adalah sel-sel ginjal, tubulus-tubulus pada ginjal itu rusak. Dengan kata lain, maka protokol misalnya kita sebut apabila kita menduga suatu isu ini adalah keracunan, maka kita harus mencari misalnya hati. Kenapa? Hati itulah tempat detoksifikasi. Kemudian apa? Seandainya lolos, maka kita lihat otak. Kita lihat tempat pompa di jantung. Kemudian kita lihat tempat pembuangan. Sebelum dia sampai di pembuangan di ginjal, dia lewat di pembuluh darah. Kalau dia sampai ginjal, maka kita lihat kencingnya. Maka ini adalah protokol yang baku sebenarnya, yang kita sebut dalam kedokteran itu lehe artis. Bahasa Belanda mungkin yang mulia lebih tahu, lehe artis saja properly pressed. Maka komponen-komponen itu kita harus ambil. Nah, sekarang misalnya kita sebut, mungkin bapak-bapak yang mulia sudah bosan mendengar misalnya cerita tentang apabila cyanida itu masuk, yang terjadi apa? Cyanida kalau dia masuk, karena dia racun, sebenarnya di lambung itu sudah diselesaikan. Kalau racunnya sedikit. Enzim apa? Sudah bosan kita dengan namanya Rodanas. Rodanas itu adalah karunia Tuhan yang diberi, di mana pos-pos itu selalu ada. Bukan cuma di hati, bukan cuma di lambung. Banyak sel sekali, banyak organ yang mengandung Rodanas. Tapi karena misalnya makanan toksiknya itu masuk dari lambung, maka yang bekerjanya satpamnya namanya Rodanas. Kalau Rodanas menyelesaikan cyanida,
maka dia netralkan sianida yang sangat racun itu menjadi, sudah bosan juga kita dengar, namanya tiosianat. Apabila kalau dua gerakan dia bisa bikin sianida sudah habis, selesai mah. Maka yang ada adalah tiosianat sebagai produk terakhir. Keracunan ada tidak? Tidak ada, karena racunnya sedikit. Nah sekarang kalau misalnya apa? Racunnya banyak. Setelah Rodanas netralkan dia, belum selesai. Sebagian jadi tiosianat, sebagian masih menjadi racun. Dia masuk ke jantung. Tapi jangan takut, di jantung ada apa? Rodanas juga. Rodanas bikin apa? Netralisir. Seandainya lebih sedikit dia sianida, di jantung selesai. Tapi kalau masih lolos di jantung, dia tersebar. Maka tersebarnya ini di otak. Ini otak sangat very sensitif sekali. Di jantung itu seluruh tubuh, mitokondria yang paling banyak itu di jantung. Kenapa? Tubuh bagian lain sudah tidur, otot sudah istirahat. Yang tidak berhenti istirahat adalah jantung. Dia pompa terus. Oleh sebab itu Tuhan memberikan apa? Jantung itu banyak sekali mitokondria, power station di situ. Oleh sebab itu sebenarnya inilah landasan saintifik sebenarnya. Mengapa kalau kita curiga sesuatu berkaitan dengan kematian sianida, standar internasional kita harus buka jantung, harus sampai otak, harus sampai ginjal dan seterusnya. 20% itu apa? Dia menjalan, itu yang menyebabkan kematian. Jadi dengan kata lain, kalau kita sebut Proximus mortis ini adalah mati, maka kita harus jalankan apa yang menyebabkan dia mati. Apa yang menyebabkan? Kegagalan pernapasan seluler. Kenapa bisa terjadi kegagalan pernapasan di seluler? Maka kita lihat, oh ada barang yang masuk menyebabkan sitokrom C itu terikat. Kenapa kita tahu ke sana? Kita harus tahu kalau dia bisa sampai di situ, berarti sudah lolos mulai dari security, dari Brimob, dari Satpam, Kopassus sampai chief security dalam sidang, sehingga dia masuk. Apa itu? Berarti di tubuh-tubuh lain sianida, tiosianat itu lolos semua. Racun banyak lewat, akhirnya sampai di otak, sampai di jantung. Kenapa? Itu adalah power station, memompa. Kalau jantung dia berhenti, mati lampu, biar kita orang jago semua ini sidang pasti tutup karena power station. Oleh sebab itu jantung harus diperiksa, otak harus diperiksa, dan ginjal, supaya kita tahu betul-betul racun itu sudah melebihi dosis yang seharusnya sampai dia kemana-mana. Itu one aspek. Itu kalau kita sebut cause of death, sebab kematian. Isu yang lain adalah isu kecil sebenarnya, tapi isu kecil memberikan kita pegangan untuk dokter, yaitu sianida mempunyai kemampuan mengikat besi. Dan besi di mana? Di mana-mana besi ada dia ikat. Dan kemampuan mengikat besinya itu kepustakaan 2-3 kali lebih hebat dari karbon monoksida, CO. Padahal CO kalau kita hirup mati juga, cepat juga. Dan hebatnya adalah CO saja itu kemampuan mengikat besinya itu Hb 200-300 kali. Nah kalau kita bilang kemampuan mengikat CN, sianida terhadap dibandingkan dengan oksigen modern, kalau 2 berarti 300-600 kali lebih cepat. Take home message adalah sianida mengikat Hb karena ada besi di situ jauh lebih hebat dari CO dan sangat-sangat jauh daripada oksigen. Intinya gitu. Nah, akibat
Saya loncat sedikit ya. Nah, teori ini adalah yang saya kembangkan pada waktu saya menyelesaikan doktor. Tahun 2005, kemudian divalidasi terus. Maksudnya apa di teori ini? Yang saya sebut translating pendulum hypothesis. Setiap sel, setiap manusia, begitu terjadi konsepsi, maka itu kita mulai ticking clock, mulai seperti detik tik tak tik tak tik tak. Sebenarnya tik tak itu adalah menuju kematian. Tapi kalau saya punya istri, saya bilang tik tak menuju kematian, dia bilang kau punya mulut kotor, maunya Anda itu kematian tidak bagus kita sebut. Hepatitis B, penyebab kematian satu, tapi underlying cause-nya adalah kecelakaan lalu lintas. Yang kedua adalah apa tadi saya? Alkohol. Yang ketiga hepatitis C. Ini penting untuk di pemerintah negara manapun. Kenapa? Ini namanya multiple cause of death. Supaya misalnya daerah apa kegagalan sirkulasi mati, penyebabnya apa? Underlying cause alkohol. Maka kita kirim bukan dokter, kita kirim pendeta. Kita kirim kiai supaya mendidik orang sana jangan minum alkohol. Kalau misalnya dia mati kegagalan sirkulasi, underlying cause-nya apa? Kecelakaan lalu lintas, kita kirim polantas. Tapi kalau misalnya underlying cause-nya adalah hepatitis B dan C, maka kita kirim vaksinasi. Kalau dia adalah hepatitis C, kita panggil BNN. Dengan kata lain, mengapa multiple cause of death itu penting di dunia? Karena kita sudah tahu tanpa itu kebijakan kesehatan kita tidak bagus. Bagaimana bisa tahu untuk multiple cause of death? No other choice, harus kita otopsi lengkap. Kira-kira gitu alasan saintifiknya teman-teman saya ya, buat semua. Nah, saya dulu pikir hanya teori saya ini, saya kayak orang gila saja. Tapi kenyataan apa? Ada orang lain juga berteori begitu, bahwa sebelum sesuatu final sebenarnya ada level molekuler. Kalau molekuler ini rusak, dia masuk subseluler, seluler, organ sampai klinis. Nah, apabila kita bicara tentang isu cyanida, mau tidak mau mainnya kita cause of death adalah subseluler, karena cyanida itu baru bisa menyebabkan kematian apabila berikatan dengan sitokrom C. Kira-kira saya pikir itu dulu secara singkat. Oh ya, ini pertama-tama saya berterima kasih juga bisa diundang di sini, Yang Mulia, karena saya merasa ini adalah membuat dunia melek tentang suatu investigasi saintifik. Saya terus terang senang dengan bapak-bapak teman-teman saya sebenarnya adalah JPU ini dengan pertanyaan yang kritis sekali, yang kadang-kadang saya tidak pikir sampai situ. Oh, bagus juga ini tanya. Maka terima kasih sudah saya bertemu dengan bapak-bapak. Ya, kira-kira gitu. Tapi yang bikin bingung saya apa? Yang bikin bingung sampai saya kasih tahu murid-murid saya pikir kenapa itu pengadilan itu sebelum saya dipanggil ya, saya kan ngoceh juga dengan murid-murid saya bilang, itu pengadilan bikin PKK. Apa itu PKK? Permainan kata-kata. Saya bilang saya bingung, makanya teman saya gel-gel bilang,
Bapak jangan putar-putar itu, saya bingung. Saya bisa kemudian teman saya, kemudian Pak Jaya balik lagi teman, Bapak muter-muter sampai saya bingung, kira-kira gitu. Kemudian saya pikir, kenapa bisa begitu? Oh, mereka tidak susun secara kronologis. Maka yang mulia, kira-kira ini slide yang saya minta kita perhatikan sama-sama, yaitu kita mulai dengan jam awal, the beginning, yaitu Mirna minum kopi. Saya ambil dari BAP frame ke 1468. Kemudian secara diurutan ini saya ikuti jamnya, ya. Artinya inilah perjalanan dari waktu ke waktu. Nah, sebagai investigator, posisi saya sebagai penyidik, sebagai tim di polisi biasa, saya pikir kok lama sekali nih, too long. Maka kita kehilangan B dan C. Komponen B yang tadi saya bilang, komponen A adalah cause of death, komponen B siapa yang bawa, kemudian komponen C bagaimana dia bisa dapat itu. Nah, kemudian kita pakai 133, maka penyidik bisa untuk membuat suatu perkara menjadi terang, maka dipanggillah para ahli. Tapi celakanya ahli itu datang dengan warna-warni, pendapat yang tidak sama. Kemarin saya argue dengan teman-teman kita kan main BA terus bilang, posisi kita sebagai saksi ahli itu keterangan ahli gimana? Saya bilang seharusnya saksi ahli saya dipanggil oleh JPU atau dipanggil penasihat, seharusnya saya bicara sama. Bukan karena JPU yang panggil kita serang dia. Ketika saya serang dia, itu kan tidak fair. Maka saya bilang we have to stand. Karena kalau tidak, makanya Pak Binsar ya, kadang-kadang sampai katakan, bagaimana ini para ahli bicaranya tidak cocok, seharusnya tidak boleh. Oleh sebab itu, tapi itu dia terjadi bukan cuma hanya di persidangan, di rumah sakit begitu juga. Oleh sebab itu kedokteran kita menganut sesuatu yang saya lihat cukup lega artis, yaitu evidence based medicine. Yaitu kasih contoh begini, saya ini profesor pangkat 3, profesor, doktor. Kemudian ada kasus seorang wanita hamil, seorang wanita kencing manis. Kemudian dia hipertensi. Obat apa yang paling baik, Profesor? Maka Profesor katakan, obat yang terbaik adalah kalsium antagonis. Salah. Walaupun saya ini Profesor pangkat 3, doktor pangkat 10, saya punya pernyataan tidak benar. Kenapa? Scientifically, dunia tahu kalau kemudian saya punya mahasiswa tiba-tiba bilang, orang diabetes, hipertensi, obat apa yang paling bagus? Dia bilang, saya rasa kalsium ACE inhibitor dong. Maka dia paling benar, bukan profesor. Maka I am arguing myself. Why my friend, my colleague arguing each other? Seharusnya kita pegang pada kebenaran yang tadi diucapkan, kebenaran yang sebenar-benarnya. Dan saya senang sekali tadi kalau tidak semua yang sebut tentang jurnal terindeks, saya lupa siapa dari teman-teman sih. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu tahu tahun depan tsunami para profesor, tahun depan. Mengapa? Profesor-profesor kita itu banyak tidak melakukan publikasi, jangankan terindeks Scopus. Saya adalah editor jurnal terakreditasi B selama 15 tahun. Jadi pertanyaan dari JPU tadi itu luar biasa bagi saya. Saya harus luar biasa, harus jurnal terindeks. Tetapi apa? Bulan lalu saya baru ikut rapat dengan Dikti. Saya kemudian lebih banyak sebenarnya bergaul ke pendidikan.
Dikti mengatakan ada 6 ribuan dosen itu yang gelar profesor bakal tidak dapat uang fungsional. Kenapa? Tidak mempublikasikan di jurnal terindeks Scopus. Mungkin kita Kira-kira. persingkat saja. Siap. Untuk siap dengan. Jadi dengan kata lain, seharusnya warna-warni ini tidak bisa ada. Warna-warni kita adalah bukan karena saya dipanggil sebagai ahli maka apapun saya omong itu benar. Tidak. Saya harus berbicara berdasarkan apa? What the world said. Maka saya katakan dengan pasien-pasien saya bilang ilmu kedokteran itu cuma satu. Kalau ada 2 pendapat, 1 salah. Kalau 3 pendapat, 2 salah, 1 benar. Cuma beda dokter Indonesia dengan Singapura. Kita dibayar 50.000, Singapura 1,5 juta. Saya bilang bedanya itu. Jadi biar orang di Sengkang, di desa Sengkang, dia harus punya pendapat yang sama. Why I said this is important? This is for our daughter. Jadi may Mirna rest in peace. The truth reveal. Jadi kita berkumpul di sini sebenarnya apa? Ini. Kita memberikan beban yang berat kepada jaksa penuntut umum dengan pengacara, serta dengan beban yang sangat-sangat berat yang akan diputuskan oleh para hakim. Mengapa? Karena orang yang kita tuduh salah betul atau tidak. I'm not in the position of saying who is the killer, but I will do my best, ladies and gentlemen. I will do my best here untuk menyatakan menurut keilmuan saya dengan yang tadi dikaitkan dengan konektivitas dunia, maka apa yang kita omong di sini benar menurut dunia. Mudah-mudahan saya tidak menambah warna-warni ini. Kira-kira itu. Saya stop file ini di sini karena ini penuh dengan link. Jadi mudah-mudahan nanti pertanyaan saya bisa link-link di sini. Mohon izin duduk. Silakan. Kasih contoh misalnya kita menyatakan bahwa setelah dia minum kopi ke klinik kemudian ke rumah sakit Abdi Waluyo, maka bukti yang saya coba munculkan adalah ini. Jadi saya muncul karena saya terus terang bingung juga kalau misalnya sampai jam-jam begini saya sudah tidur. Jam Makassar ini 1 jam lebihan jadi mengantuk. Jadi saya pakai ini untuk menggait. Jadi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya. Mohon izin untuk saya main dengan link-link itu. Terima kasih yang mulia penyampaian saya. Silakan penasihat hukum apa yang. Terima kasih kepada ahli sudah memberikan sedikit pencerahan kepada pengadilan ini. Dan tentunya itu sangat berarti buat kami juga. Kepada ahli